Salam seger waras, selamat siang. Kita memasuki lereng Gunung Lawu di wilayah Situs Sawit. Posisinya di Desa Sawit, Segoro Gunung, Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar. Ini situs yang sangat unik. Saya shoot per item pemahaman berbagai artefak atau bentuk-bentuk arsa yang ada di sini. Ini sangat uniknya di sini karena ini peradaban yang dikatakan prehistori. Jadi bukan masuk ke sejarah tapi prasejarah. Kemudian bentuk-bentuk ornamen arsanya sangat unik dan lucu ya. Nanti saya terangkan per item. Sangat polos, sangat lugu seperti peradaban Asmat, Aztec, Maya. Jadi bentuk-bentuk ornamen arsanya sangat unik. Itu wajah perempuan, terus ini simbol linggam atau simbol menhirnya. Terus ini pohonnya sudah terlalu tua, mungkin rapuh. Salam seger waras. Di sini aku akan cerita tentang pemahaman Mandala di lereng Gunung Lawu. Jadi dalam pemahaman nama Gunung Lawu itu kan nama baru. Kalau kita tarik ke belakang kan nama aslinya kan Gunung Wukir Mahendra. Gunung Wukir Mahendra, Wukir itu gunung, Mahendra itu tempat kayangan para dewa. Kemudian dalam pemahaman Mandala Gunung Lawu ternyata setiap arah mata angin Gunung Lawu, terutama sisi barat itu banyak ditemukan situs-situs pemahaman candi yang tidak berafiliasi dengan pemahaman ajaran Siwa, ajaran Hindu maupun ajaran Buddha. Bisa dikatakan itu candi-candi prehistori atau prasejarah. Contohnya tadi Situs Sawit. Nah, Situs Sawit itu ornamen arsa-arsa yang kita shoot tadi merupakan bentuk-bentuk arsa yang dinamakan Grama Dewata. Grama itu desa atau wilayah, terus Dewata lah dewa gunung. Pemahaman dewa gunung itu sesuai dengan analogi atau narasinya para pemuda lokal wisdom di era-era prehistori, sehingga bentuknya sangat polos, unik, tidak mewakili pemahaman entitas pantheon-pantheon Hindu Buddha dalam konteks dewa dewi, tapi dewa gunung. Nah, kemudian dalam pemahaman Grama Dewata atau dewa gunung itu kita bisa memahami secara antropologi ternyata kehidupan manusia itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Ada 3 mandala, bawah, tengah, atas. Kita analogikan perbedaan secara antropologinya orang pesisir, orang pedalaman, sama orang gunung. Nah, dari 3 karakter itu kita menemukan sebuah value. Ternyata orang-orang yang hidup di lereng Gunung Lawu itu lebih kompeten, sabar, narimo, welas asih dan sebagainya. Karena entitas bunden-bunden yang ada di sini memberikan vibrasi hanya skupnya lingkungan desa Grama Dewata itu. Jadi bukan sampai go internasional. Lingkungan desa yang mencangkup kekuatan energi yang memengaruhi jiwa-jiwa karakter manusia yang hidup di situ. Karena karakternya seorang petani sehingga nilai-nilai welas asih, compassion dia temukan. Tidak ada kata-kata level-level yang hidup di pedalangan sampai di pesisir, yang hidupnya bergerak sesuai dengan keinginan ekonomi. Artinya akhirnya terjadi kompetisi, terjadi saling hantam-menghantam dalam mencari kehidupan itu. Tapi di sini tidak. Nilai-nilai compassion, nilai-nilai gunung itu adalah nilai-nilai yang sangat tinggi dalam pemahaman sebuah teologi atau ilmu ketuhanan dan filsafat apapun, sehingga bisa disimpulkan pemahaman Grama Dewata ini banyak asumsi pelaku spiritual di bulan Suro itu naik ke gunung itu mencari apa-apa. Ini wis bener tapi kurang bener, wis bener tapi kurang bener. Artinya sudah bener tapi kurang betul. Artinya tempat sini itu tuh membuang semua kegiatan yang berbau horizontal atau keduniawian, sehingga orang-orang raja itu sampai ke lereng Gunung Wukir Mahendra atau Lawu itu membuang kegiatan sisi horizontalnya, membuang karma waktu hidupnya, membuang di masa dia terpengaruh kecampur dari kehidupan-kehidupan yang amburadul. Sebagai raja membuang sistem-sistem karmanya waktu jadi
memimpin pemerintahan, segitu saja semua kehidupannya dibuang untuk berkontemplasi di Gunung Lawu, menemukan sebuah value. Sehingga pemahaman ini perlu diluruskan, sehingga bulan Suro ini bulan yang untuk berkontemplasi di Gunung Lawu itu bukan transaksional, artinya datang meminta mohon dengan berbagai masalah, nggak seperti itu, tapi membuang semua karmanya. Urusan horizontal sementara di pending dulu, kemudian manekung untuk mendapatkan inspirasi dari Tuhan, dawuh sasmita sebagai acuan untuk bekerja, sehingga waktu turun gunung etos kerjanya sangat besar. Itulah yang saya harapkan dalam pemahaman Dewa Gunung atau Grama Dewata. Mungkin cukup segini dulu, lain waktu kita lanjutkan. Terima kasih, matur suwun.